Halo Sobat Semanda, kembali lagi di podcast yang paling kalian tunggu-tunggu, yaitu podcast After Nobel. Pada podcast kali ini, kita akan berbincang-bincang santai aja bareng salah satu kakak tingkat saya. Dia baru aja meraih peringkat satu pada TKA Ekonomi, namun tidak hanya terkait TKA, dia juga unggul dalam beberapa hal yang lain. Nah, kalian masih penasaran kan? Penasaran caranya gimana? Dan gimana perjuangannya di balik prestasinya yang luar biasa? Bersama saya, Dava Manesat selaku host di podcast kali ini. Halo Kak, Halo, boleh tolong memperkenalkan diri terlebih dahulu, bisa mulai dari nama dan kelas. oke, perkenalkan nama saya Apian Buzili Syafitra dari kelas 12 R2. Kak Abian ya? Iya, Oh iya, aku dengar juga nih Kak Abian baru aja meraih peringkat satu pada DKI Ekonomi ya? ya alhamdulillah buat TKA pertama kali yang diselenggarakan aku bisa mendapat yang nomor satu buat ekonominya. Boleh dong aku tanya-tanya beberapa hal nih Kak? Boleh banget apa? Baik, apa hal yang motivasi kakak untuk memilih mapel ekonomi pada DKI kali ini? Kenapa saya memilih ekonomi? Karena dari awal basic saya itu memang di bidang ekonomi dan dari kelas 10 saya sendiri juga pure suka dengan ekonomi daripada mapel lainnya. Jadi saya merasa enjoy untuk ngerjain di bidang itu. Oke, lalu bagaimana perasaan kakak setelah kakak mendapatkan peringkat satu pada DKI? Sebenarnya juga agak kaget sih kalau semisal bisa nomor satu di Sumatera sini, tapi juga saya juga mengapresiasi diri saya karena dari kelas 10 sampai kelas 12 ini saya terus belajar mengenai hal-hal ekonomi di berbagai perlombaan seperti itu. Oke, aku dengar juga nih kak, kakak dulu pernah ikut OSN ekonomi ya? Ya, alhamdulillah pernah 2 kali ikut OSN, tapi ya cuma sampai ke kabupaten aja. Dan juga di waktu kenaikan kelas 12 itu juga pernah 3 kali ikut lomba akuntansi. Dan yang paling tinggi itu cuma sampai ke 4 besar di akuntansi di UMS. Oke, keren dong kak, sampai ikut kayak gitu. Ya alhamdulillah karena dukungan dari Bapak Ibu guru sekalian juga sih. Jadi memang dasarnya udah dari dulu tuh unggul ya kak dalam pelajaran ekonomi. Ya nggak terlalu unggul sih, lebih ke arah ke minat sebenarnya. Baik. Nah, boleh dong nggak? Aku tanya beberapa hal juga. Apa tips dari kakak lah untuk bisa seunggul itu dalam mata pelajaran ekonomi, mengembangkan kemampuan kakak dalam bidang itu, dan apa kakak itu mengikuti les atau suatu bimbel? Kalau untuk les, saya sebenarnya dari awal udah ikutin les dari kelas 10, tapi itu bukan khusus ekonomi saja. Nah, untuk ekonomi sendiri itu saya belajar secara otodidak sendiri dari buku-buku, dari channel YouTube gitu. Karena dari kelas 10 sendiri, saya juga dari awal memang udah ngincar buat OSN ekonomi. Jadi, saya mulai research tentang ekonomi gimana dan belajar secara sendiri. Dan waktu itu juga sempat di waktu kelas 10 OSN diajar sama guru dari luar untuk belajar akuntansi bareng gitu. Oke, kalau kakak diberi kesempatan lagi buat memilih ulang mata pelajaran pada DKA, apa kakak bakal tetap memilih ekonomi atau yang lainnya? Pada dasarnya memang saya di TKA ini basic utama saya itu yang ngincar ke ekonominya. Dan bahkan waktu teman-teman membeli buku-buku yang lain tentang pelajaran yang wajib ataupun pilihan sosiologi atau bagaimanapun, saya hanya membeli buku paket ekonomi saja. Dan tiap hari saya cuma try hard ekonomi. Jadi ya apa ya, mencerminkan hasil dari TKA ini sih lebih arah ekonominya dan hanya sedikit menjomplang gitu. Nah, kakak ini kan emang udah dari dulu tuh suka sama ekonomi. Ya. Nah, suka ekonomi itu kenapa ya kak? Sebenarnya itu secara tidak langsung ya. Dulu itu waktu saya kelas 10 itu ngincar ekonomi karena saya itu pengennya masuk hukum dulu. Waktu masuk hukum itu kan saya kan butuh sebuah sertifikat. Saya melihat bahasanya OSN itu salah satu bagian penting untuk memasukkan sertifikat itu. Tapi saya lihat dia tuh sebenarnya nggak ada yang cocok sama hukum. Sosiologi nggak ada di OSN. Nah, maka dari itu saya coba melimpir sedikit lah ke bidang PS. Saya coba itu ekonomi. Sebenarnya saya juga basicnya itu bukan ekonomi banget. Bukan yang pure blood dari ekonomi dari kecil lah ibaratnya. Tapi saya coba buat menggali-gali keahlian di situ dan alhamdulillah
jadi dipercaya sama guru ekonomi saya selama beberapa tahun ini. Jadi kayak beberapa lomba itu pasti hubungin ke saya dulu tentang ekonomi gimana gitu. Dan bahkan pun kalau semisal ada kayak bimbingan atau apapun itu, guru saya jadi lebih percaya saya tentang ekonomi karena dari basic saya kelas 10 itu sudah giat tuh mulai tentang ekonomi. Oke. Oke, tadi kan kakak juga ngomong nih kalau kakak itu pernah ikut lomba akuntansi di UMS. Ya. Nah, awal mulanya kok kakak bisa ikut lomba itu di UMS itu gimana kak? Pertama-tama itu karena dari kelas 10 itu saya tadi kan cerita bahwasanya pernah diajar tentang OSN bagian subbab akuntansi ya. Nah, di akuntansi itu sebenarnya awal-awal tuh aku agak bingung gimana sih akuntansi itu, balance-nya gimana, gitu grafiknya. Tapi lama-kelamaan tuh saya merasa kayak akuntansi itu kalau dipelajarin sama matematika USN lain itu ternyata lebih gampang gitu. Nah, waktu itu juga kenaikan kelas 12 itu ada info dari sekolah bahwasanya ada lomba di UMS. Nah, lomba itu saya coba jajak ke teman-teman USN saya. Dapatlah ada kami bertiga satu kelompok itu. Kami waktu liburan itu kami nggak full liburan di rumah, tapi kami itu masuk sekolah terus buat latihan materai tentang akuntansi perusahaan jasa. Nah, itu kami sampai mendatangkan anak dari guru sekolah ini, terus juga kami belajar tiap hari sendiri, dan pada akhirnya juga alhamdulillah di akuntansi itu walaupun cuma sampai ke babak semifinalnya, belum sampai final ya, udah dapat dari hasil yang pada itu cuma belajar sekitar 2 minggu aja udah dapat 4 besar itu. Keren ya kak? Ya, Dan dalam waktu 2 minggu kan saya sudah bisa dapat semifinal. Ya. Gitu kalau belajar full ya kak? Mungkin juara 1 ya. Ya mungkin itu karena lawannya pure breed dari akuntansi semua sih, karena dari kelas 10 mereka dari jurusan akuntansi, jadi beda sama kita. Oke. Nah, aku lanjutkan nih kak. Kakak dulu pernah tergabung dalam organisasi MPK dan menjadi ketua umumnya ya? Ya benar. Dulu saya menjabat sebagai ketua MPK di periode 2024-2025. Nah, apa motivasi kakak itu untuk menjadi ketua MPK pada organisasi MPK? Sebenarnya motivasi saya sendiri itu mungkin gara-gara teman-teman saya memberikan amanah saya, tapi saya juga merasa bahwasanya di satu periode sebelumnya itu di waktu kelas 10 saya merasa bahwasanya mungkin teman-teman cukup percaya dengan kinerja saya di waktu semasa kelas 10 itu. Jadi teman-teman mungkin memberikan amanah lah ibaratnya ke saya sebagai ketua di periode berikutnya. Oke. Terus bagaimana perasaan kakak setelah tahu kakak kepilih menjadi ketua MPK? Tenang. Ya. Oke. Terus bagaimana perasaan kakak setelah kakak itu tahu bahwa kakak terpilih menjadi ketua umum organisasi MPK? Perasaan saya sebenarnya ya campur aduk sebenarnya, itu dari sedih sama senang juga. Senangnya karena saya mungkin lebih dipercaya sama teman-teman untuk menjalankan sebagai ketua di periode selanjutnya, dan sedihnya mungkin menjadi satu beban baru dari saya sendiri untuk mengambil diri sebagai pemimpin as a leader, di mana untuk mengelola dari SDM anggota saya itu. Oke. Terus kakak kan udah jadi ketua MPK nih. Nah, tugas keseluruhan ketua MPK itu kayak gimana? Sebenarnya untuk sebagai ketua itu nggak ada tugas ya, nggak ada tugas yang harus terpaku dalam satu hal. Nah, tugas ketua itu sebenarnya sudah mencakup semua hal yang ada di organisasi, seperti kita mengontrol ke teman-teman gimana, mengorganisasiin SDM yang ada di situ, terus juga bagaimana mengatur hubungan relasi dengan MPK lain ataupun dengan bapak ibu guru dengan siswa juga gitu. Jadi tugasnya itu kompleks. Oke. Nah, lalu kan MPK ini memang tugasnya banyak ya kak? Ya. Pada saat apa memang tugas-tugasnya itu sangat padat dan lumayan lama? Saat apa? Mungkin di bulan-bulan apa gitu ya? Ya, di bulan-bulan apa? Kalau di bulan-bulan apa itu biasanya itu bulan-bulan awal masuk sekolah, semester awal biasanya itu kami sering mengadakan seperti LPG dan terus pilkos atau penentuan OSIS, dan juga kami juga melakukan penentuan MPK dan SLTK. Jadi itu 4 hal ini biasanya dilakukan dalam waktu beberapa bulan, sekitar 2 bulan saja, 3 bulan gitu. Oke. Lalu apa harapan kakak buat MPK dan SMA Negeri 1 Kartasura ini ke depannya?
buat MPK SMA Atul Rasura ini semoga semakin maju, berkembang, dan makin berinovasi lagi ke depannya agar tetap mengikuti zaman yang ada. Lalu buat SMA 1 Rasura ini semoga tetap menjadi sekolah yang mampu menciptakan generasi-generasi yang berkarakter dan berintelektual. Oke, boleh nggak nih Kak, kalau Kakak ngasih kata-kata motivasi buat siswa dan siswi yang lainnya? Oke. Buat siswa-siswi di SMA Negeri 1 Kartasura ini, semoga kalian tetap selalu bersemangat untuk mengejar cita-cita kalian dan tetap semangat dalam membanggakan apa yang diinginkan dan apa yang dicita-citakan nanti ke depannya. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara pada podcast kali ini. Sebelumnya terima kasih Kak Abdan sudah mau menjadi narasumber pada podcast kali ini. Sama. Dan terima kasih juga pada para penonton yang tetap setia menonton dari awal sampai akhir podcast. Dan terima kasih lagi Kak sudah mau menjadi narasumber, sudah mau memberikan pengalaman dan memberikan kata-kata motivasi buat siswa-siswi yang lainnya. Terima kasih kembali. Oh ya, untuk kalian yang ingin menyampaikan saran dan kritik kalian bisa melalui media sosial yang di bawah ini ya. Ya. Oke, sebelum akhir podcast kali ini, mohon maaf apabila saya ada perkataan yang kurang berkenan di hati para penonton. Saya, Dafa Malaysia selaku host, dan Kak Abian Fasil Saputra selaku narasumber, izin pamit undur diri. See you the next After the Bell.